مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan jazakallahu khair pada Ustaz Sabri. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan kita semua yang mendengarkan Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan insyaallah pagi hari ini yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berikan karunia keimanan kepada kita semua karena kita mendengarkan Al-Quran Karim. Untuk selanjutnya sama-sama kita dengarkan kultum yang kita kira-kira durasinya 6 sampai 7 menit yang akan disampaikan oleh tafadhol antum yang mau kultum satu orang. Kemarin soal belum dipilih di pusat musim grup dari PMI 4. Tafadhol dari PMI 4, teman-teman PMI 4. Ya, dari teman-teman PMI 4 kita mau mendengarkan kultum antum. Masuk. Ayo, ada yang mau kultum? Yo, yang sama dulu. Kalau nggak ada PMI 4, alumni. Atau ustazahnya mau kultum, tafadhol. Apa-apa. Ayo siapa aja? Ada buka. Ustaz Salahuddin. Mana Ustaz Salahuddin? Ayo, waktunya semakin mendekati materi inti. Ayo, yang mau bersedia mengkultum satu orang. Ustaz Fadilah mana? Ustaz Fadilah. Ustaz Salahuddin. Ustaz Selamat. Mana Ustaz Ramdhani? Ayo, tafadhol antum.
bisa menyampaikan kultum tausiah buat kita semua? Coba ini. Ayo, ada yang mau tausiah? Ustaz Sabri atau Ustaz Sabri lagi? Tafadhol. Nah, yang lain, teman-teman. Ayo teman-teman, kita waktunya semakin terbuang nih. 9.44. Daging giling kamu udah pesanan orang atau bukan? Bukan. Kemarin dipinjam satu udah. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan tadinya 5 ya? Cuma 4. Ya, para asatidz, nanti ketika Ustadz Atabik sudah menyampaikan materi, mohon antum semua mematikan audionya ya, yang ada di sebelah kiri bawah, bentuknya seperti mic. Itu minta tolong antum di-mute dulu agar suaranya tidak keluar, biar Ustadz berbicara. Ya, Ustadz udah masuk nih. Ayo, kultum masih kita tungguin. Kita masih nungguin amanahnya, harus ada kultum dari Ustadz Musin bilang ada kultum. Kalau yang itu banyak yang kemarin yang lo masak itu emang iya. Kalau yang potongannya kayak gitu ya. Di sini mah Assalamualaikum Ustaz Fahri. Ya, Sudah banyak yang gabung nih Bapak Ibu. Subhanallah. Allah. Alhamdulillah, Ustadz. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz Atabik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Barakallahu. Ini kita lagi nunggu yang mau bersedia kultum dulu nih, Ustadz. Oh ya udah fadal. Ya. Kalau nggak mulai Kita udah belakang. Kita tadi udah membuka dan tilawah, tinggal kita dengarkan kultum. Ayo, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kalau nggak ada yang kultum, Ustadz Atabik langsung. Saya masih mau mendengarkan teman-teman PMI 4 dulu nih. Yang mau kultum amanahnya. Fadal. Kita tunggu fadal. Ya, ditungguin, ayo. Ustadz Ramdhani, ayo kultum. Ustadz Sabri. Betul, Ustadz. Ya, dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Al-ayat. Yang saya hormati Ustaz Atabik Lutfi, yang saya hormati Ustaz Fahri Firdaus, dan juga yang saya hormati teman-teman PMI IKD Angkatan 4 dan alumni yang sedang bergabung saat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Alhamdulillah kita sudah beberapa hari menjalankan puasa. Mudah-mudahan dari awal puasa sampai saat ini ibadah puasa kita, sholat kita, dan qiyamul lail kita telah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. COVID-19, mudah-mudahan kita tetap diberikan ketabahan dan keimanan yang kuat, dan iman takwa kita tetap di hati, ada di dada kita, sehingga kita tidak lupa dengan diri kita, tidak lupa dengan Tuhan kita. Karena memang kalau kita lihat di berita-berita banyak sekali kejadian-kejadian yang tindak kriminal yang beralasan karena faktor ekonomi, jadi banyak saat ini mereka mengambil jalan pintas. Ya, mungkin kalau teman-teman yang sering melihat berita mungkin sedikit tahu bahwa ada sedikit banyak di negara Indonesia, di beberapa provinsi yang memberitakan tindak kriminal karena COVID-19, dampak COVID-19 ini, terutama kepada perekonomian kita. Namun demikian, kita sebagai umat muslim, mudah-mudahan kita tetap terus dikuatkan iman dan takwa kita tetap menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan insya Allah ini adalah kesempatan kita untuk tetap dan bahkan menambah wirah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dekapannya, sehingga kita hidup di dunia ini dalam damai. Dalam surah Al-Talaq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, innallaha wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wabah virus corona ini memang sudah pasti dari Allah SWT dan merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita tepis dan tidak bisa kita menghindar darinya. Namun demikian kita memang harus tetap hati-hati, tetap waspada, tetap menjaga diri dari COVID ini, terutama apa-apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kita jalankan, SOP-nya bagaimana supaya kita tetap terjaga dari COVID-19 ini. Dalam ayat tadi Allah SWT menjamin umat Islam yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya juga hari kiamat, bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah jamin dengan memberikan rezeki, memberikan solusi, makhraja, memberikan sebuah solusi. Mungkin kalau dulu kita misal berjualan di toko, dengan kita memanfaatkan media sosial bisa kita jualan online. Demikian juga dengan yang lainnya. Insya Allah yang penting kita mau berusaha, mau berpikir, insya Allah Allah berikan solusi, Allah berikan jalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, kita bisa rasakan teman-teman semua, mungkin ada sebagian teman kiriman dari beberapa temannya atau mungkin dari beberapa muridnya kalau ngajar, ada sembako, ada mungkin transferan infak sedekah, itu merupakan salah satu bentuk dari kaya, karena tidak pernah kita usahakan untuk meminta ataupun dalam bentuk pekerjaan kita tidak meminta. Tapi karena bentuk ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah SWT, kita tetap tawakal kepada Allah. Ternyata Allah berikan jalan, berikan rezeki,
Allah berikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Karena Allah, bahwa hasbuh, Allah akan yang akan mencukupinya. Dan siapa yang tahu kepada Allah, bahwa hasmuka, dialah Allah yang akan mencukupinya. Itu dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Silakan di ayat yang keempat, Allah SWT berjanji kepada orang yang bertakwa, "Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan jadikan baginya dalam segala urusannya itu menjadi mudah. Insyaallah kalau kita tetap beriman kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan berikan jalan yang mudah. Apa-apa keperluannya, apa-apa kebutuhan hidupnya, insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Contohnya tadi di awal, kalau kita sudah tidak bisa jualan di toko, kita ditutup tokonya, maka bisa melalui online. Itu atau mungkin bisa dengan menerapkan pada tangga-tangga kita, terdekat kita. Sedangkan yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Pada ayat yang kelima di surah At-Talaq, Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa, orang yang tetap kukuh dengan keimanannya, tetap beribadah kepada Allah dalam keadaan sulit apapun, maka Allah akan dalam keadaan demikian, maka balasannya Allah akan yukaffir anhu, akan menebus, akan mengampuni kesalahan-kesalahannya, dan bahkan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi jangan khawatir untuk kita semua sebagai umat muslim yang beriman, dalam keadaan apapun kita, walaupun kita tidak bisa sholat di masjid, kita tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa sholat Jumat, insyaallah yakin bahwa Allah akan membalas seperti apa yang sebelum-sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ketika sakit kita akan dibalas seperti amalan yang sebelumnya. Dan insyaallah Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana dengan hamba-hambanya. Bahwa hambanya sangat ingin untuk pergi masjid, hambanya sangat ingin untuk beribadah tarawih, salat Jumat, dan segala macam di masjid. Dan Allah itu tahu. Insyaallah demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf tadi, mohon koreksinya kalau ada yang salah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, amin. Akhir ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Sabri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah masuk 9.56. Insyaallah Ustaz guru kita Dr. Kiai Haji Atabik Lutfi MA sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi akan memberikan materi yang sudah saya simpan di sini, materi dari beliau tentang manajemen dakwah. Alhamdulillah. Insyaallah sampai jam kira-kira setengah 10 sampai setengah 11. Nanti setengah jam lagi kita tanya jawab. Kalau keputus 40 menit biasanya diingatkan sama Zoom. Kalau keputus nanti kita semua masuk lagi ke dalam Zoom ini. Nanti saya akan share lagi kembali sama semua linknya. Ya, terima kasih. Kita dengarkan semua kajian dari guru kita Kiai Haji Dr. Atabik Lutfi. Pada beliau tafadhol masykuran. Allah SWT. Jazakallah khair Ustaz Fahri, Ustaz dan Ustazah, da'i dan da'iyah yang Allah muliakan, Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'ah, ayyamal ibadah, ayyamal amali shalih, wa ja'ala ta'atana lillahi taqarruban wa qurbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi ayyamina, fi ahlina, fi a'malina, fi da'watina, ya Rahman ya Rahim, amma ba'du.
Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur inilah wasilah kita meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan ketaatan ketakwaan kita. Syukur pula yang menjadi catatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya maksimal, amal solehnya luar biasa, akhlaknya mulia. Afala akuna abdan syakura. Mudah-mudahan khususnya di bulan Ramadan ini ketakwaan kita meningkat, ketaatan kita meningkat sebagai buah syukur kita hadirnya Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sobri, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini salah satu dari makhraj dari Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini kita tidak tahu kapan berakhir COVID-19, maka alhamdulillah dengan bantuan ustadzat semuanya kita melakukan kuliahnya virtual, kuliah online. Inilah makhraj, jalan keluar. Karena kalau tidak kita jalankan, maka khawatir berlama-lama tidak berinteraksi dengan dakwah ini, khawatir kita terlupakan dengan materi-materi yang sudah disampaikan, yang ustaz-ustaz sudah terima dari para narasumber yang ada. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ini menjadi makhraj. Dan kemudian nanti mudah-mudahan ini menjadi makhraj, menjadi ya jalan keluar, solusi di tengah musibah ujian COVID-19 ini. Baik, materi yang akan kita bahas adalah tentang manajemen dakwah. Silakan Ustaz Fahri, slide. Yang pertama, suara tidak kedengaran ya? Kedengaran, Ustaz. Kedengaran. Kedengaran. Kedengaran, Ustaz. Lumayan bagus, Ustaz. Tapi 6 menit lagi putus nih ya, 6 menit lagi putus. Nah, lagi ya. Ya nanti kita. Bagi yang lain tolong dimatikan semua mic-nya. Biar Ustaz Atarik sendiri yang berbicara. Ya, manajemen itu sesungguhnya berasal dari bahasa Inggris. Ya, kalau untuk kebaikan tidak ada masalah, kita ambil dari Inggris, dari Amerika, dari manapun ya. Dari Afrika pun boleh. Karena berasal dari istilah manajemen yang artinya adalah ketata laksanaan, ketata pemimpinan, pengaturan, pengelolaan. Jadi bagaimana mungkin kita tidak memahami manajemen dakwah, padahal dakwah ini amal yang sangat mulia. Ini kan manajemen dalam bahasa umum, itu manajemen perusahaan, manajemen perdagangan, manajemen perkantoran. Padahal perkantoran usianya paling berapa lama lah. Kita ngantor menjadi pegawai, ada masa pensiun. Tapi menjadi da'i, insya Allah ustadz dan ustadzah tidak ada pensiunnya. Ya, sampai selama kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa usia, karunia berupa kesehatan, kemampuan, maka disitulah kita berdakwah. Maka meskipun ini berasal dari bahasa Inggris, namun tentu sebuah hal yang positif bahwa kita mengambil kebaikan-kebaikan dari siapapun. Pengaturan, ya mereka saja mengatur cara bekerja, cara berikhtiar. Maka tentu dalam konteks dakwah kita ingin dakwah ini juga ada keteraturannya, ada sistematikanya, ada pengelolaannya. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah, tapi saya ambil salah satu istilah saja, yaitu sebagai an-nizam atau at-tanzim. Makanya ada munazim yang mengatur, manajer lah bahasa kitanya. Kenapa? Asal katanya at-tanzim itu adalah satu tempat. Ya, satu tempat kita untuk menyimpan segala sesuatu. Ya, menyimpan file, menyimpan barang-barang khusus kan begitu. Kadang kita tidak suka lupa kalau tidak disimpan. Ya, yang sering lupa ustadz-ustadznya biasanya kunci. Ya. Nah, kalau kita tidak atur, tidak kelola dengan baik, kunci saja bisa menjadi masalah. Gara-gara kunci kita akhirnya tidak keluar bekerja, keluar berdakwah dan lain sebagainya. Atau yang sering lupa misalnya kacamata. Nah, inilah tanzim. Bagaimana memanage, menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Waktunya kita berehat, itulah manajemennya. Waktunya kita beramal, waktunya kita bermasyarakat,
waktunya kita dengan keluarga, di situ perlu ada pengaturan. Ini secara ringkas memaknai manajemen secara bahasa. Manajemen dakwah, Ustadz dan Ustazah Hafizakumullah, adalah proses mengelola, memberdayakan sumber daya dakwah yang ada untuk mencapai sebuah tujuan dakwah. Atau disebut juga sebuah proses perencanaan. Ada perencanaan, planning, ada organizing, ada pengarahan. Ya, kita perlu pengarahan. Muwajjih, ada taujih, pengarahan. Ya, ada pengendalian kegiatan. Ya, dalam keadaan seperti ini, kalau tidak ada manajemen, wallahu a'lam, PMI ini tidak berjalan. Tapi alhamdulillah dibantu oleh beberapa asatid, akhirnya berjalan program PMI kita dan sekarang sudah masuk di angkatan yang keempat. Tentu dengan sumber daya dakwah yang kita miliki, ya. Sumber daya dakwah termasuk saat ini di dunia virtual, alhamdulillah ada yang menguasai bab-bab virtual, ya, bab-bab online. Malah sekarang banyak menjadi zoomers, ya, karena menggunakan Zoom, ya. Tapi kita yakini semua ini hanya sarana, ya, hanya wasilah, hanya alat. Tentu tujuan utamanya adalah bagaimana dakwah itu dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya, menghasilkan, ya, tujuan-tujuan dakwah yang pernah disampaikan dalam materi tujuan dakwah. Disinilah memaknai manajemen dakwah adalah sebuah pembahasan yang sangat penting dan kita dibimbing oleh para asatid, ya, yang dari pesantren, oleh para kiai, oleh para ulama kita, bagaimana kehidupan ini dimanage dengan baik. Berikutnya, slide berikutnya silakan, Ustaz Fahri. Slide berikutnya. Ustaz Fahri ada? Ini landasan sebelumnya, landasan dari ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya dulu, ini yang ketiga, yang kedua dulu. Ini yang kedua. Ya. Nah, kuntum khaira ummah. Yang saya garis, yang saya bold, yang saya tebalkan, kuntum khaira ummah. Ayat ini bicara tentang dakwah, kan? Ya. Ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf, ini bagian dari dakwah, tapi kita batasi kuntum khaira ummah. Satu umat, kalian adalah umat terbaik. Tidak mungkin ada umat terbaik kalau tidak ada pengaturan. Kalau tidak ada yang kita sebut sebagai manajemen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menghadirkan khairu ummah, karena para ulama tafsir seperti Imam Qurtubi mengatakan ini khairu umat itu adalah umat di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis Rasul, khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Nah, mereka hadir sebagai khairu ummah karena dimanage oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bertugas A, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui fulan expert di bidang ini, fulan kemampuannya di bidang A. Begitulah Khalid ibn Walid tepat sekali posisinya sebagai panglima perang. Tapi ada sahabat Ibnu Mas'ud sebagai faqihul ummah, ya, yang amat sangat memahami tentang fikih. Ada sahabat Ibnu Abbas, ya, sebagai penafsir, ya, sebagai sahabat yang unggul dalam tafsir Al-Quran. Disinilah, ya, kuntum khairu ummah mengisyaratkan bahwa sebaik-baik umat itu tidak mungkin kemudian dibiarkan masing-masing itu bekerja tanpa ada, ya, lembaga, tanpa ada administrasi, tanpa ada pengaturan yang baik. Ini saja yang kita maknai kuntum khairu ummah. Bukan kuntum